warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku Resti Wulandari di podcast Mutakin TV. Alhamdulillahirrabbilalamin nih, kali ini aku bisa membersamai teman-teman semuanya di podcast Mutakin TV. Episode sebelumnya kita sudah berbincang bersama Presiden Mahasiswa mengenai tentang seluruh organisasi mahasiswa yang ada di STI Mutakin. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang gak kalah menarik juga nih tentunya, yaitu dari kampus ke kebijakan publik. Bisa gak sih mahasiswa ikut mengubah regulasi? Nah, kita kan sering mendengar bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Tapi apakah mahasiswa itu benar-benar bisa mempengaruhi kebijakan? Bahkan di luar kampus? Nah, teman-teman sekalian, di sini aku nggak sendirian. Di sini aku bersama anggota DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di sini aku sudah ada bersama Teh Hana. Halo Teh Hana. Ya, Resti. Nah, gimana nih kabarnya Teh Hana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa saja nih Teh Hana akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sepertinya belum ada kesibukan. Masih enjoy. Masih enjoy, tapi sudah mulai masuk kuliah ya Teh Hana ya? Ya, sudah masuk kuliah. Di semester genap. Alhamdulillah semester genap. Nah, Teh Hana ini anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa STI Dr. KZ Mutakin Purwakarta ya Teh Hana. Di Komisi 1 ya? Ya, di Komisi 1. Nah, sebelumnya teman-teman kalau ada yang belum tahu nih Teh Hana, Komisi 1 itu membidangi apa saja? Komisi 1 itu membidangi advokasi dan legislasi. Oh, Komisi 1 ini membidangi advokasi dan legislasi. Sepertinya komisi baru ya Teh Hana ya? Ya, komisi baru. Komisi baru yang baru dibuat di periode sekarang gitu? Di periode sekarang. Karena di periode sebelumnya hanya ada 3 komisi, yaitu pengawasan BEM, HIMA, UKM, yang akhirnya bergeser ke komisi 2, dan seterusnya akhirnya di komisi 1 kita tempatkan khusus untuk advokasi dan legislasi. Mantap sekali. Berarti ini dibuat untuk seluruh mahasiswa ya Teh Hana ya? Untuk seluruh mahasiswa, baik yang aktif ataupun yang tidak aktif di organisasi. Iya, semuanya dapat menyampaikan aspirasinya. Mantap sekali teman-teman. Nah, Teh Hana sebagai anggota DPM Komisi 1 ya, yang membidangi advokasi dan legislasi. Apa sih motivasi awalnya Teh Hana bisa masuk ke DPM ini dan juga membidangi di Komisi 1 gitu? Oke. Target ini adalah sebuah target. Karena sejak saya masuk ke STI ini, saya sudah mempunyai planning di mana saya ingin menempuh semua organisasi internal kampus. Wah, mantap. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah di akhir organisasi yang ada di kampus ini. Karena pertama saya tempuh di UKM Pramuka, lalu menempuh ke HMJ yang sekarang menjadi HIMA, lalu ke BEM, dan sekarang berakhir di DPM. Oh, berarti DPM ini target terakhir gitu ya Teh Hana? Target terakhir sebelum kita ihtitam dengan kelulusan. Sebelum menggarap skripsian yang liar itu. Betul banget itu. Oke, jadi memang setelah melihat profil Teh Hana, jika teman-teman tahu Teh Hana ini juga pernah menjadi ketua umum di UKM Pramuka. Ya. Dan juga setelah itu di HIMA PAI ya Teh Hana? HIMA PAI. Terus di BEM juga, di BEM itu Teh Hana menjadi menteri apa kalau boleh tahu? Di BEM itu kemarin saya menjadi Menteri Dalam dan Luar Negeri. Oke, mantap sekali. Berarti secara tidak langsung ya memang Teh Hana ini sudah menduduki semua ormawa yang ada di STI ini ya. Alhamdulillah mantap sekali teman-teman. Sekarang selain di DPM, Teh Hana juga aktif di mana saja nih? Kalau di internal mungkin sudah jelas tadi saya sampaikan. Kalau di eksternal saya mengikuti juga organisasi ekstra yang ada di kampus juga, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Dan mungkin di sisi lain saya mengajar. Oke, mengajar juga ya Teh Hana. Iya, tentunya karena memang Teh Hana ini jurusannya pendidikan agama Islam. Yang memang kesananya akan menjadi guru. Oke, mantap sekali teman-teman semuanya pembahasan kita kali ini ya. Nah Teh Hana, kalau
kita bicara soal perubahan kebijakan. Menurut Teh Hana, apa langkah pertama yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mulai bisa berkontribusi gitu? Langkah pertama yang dilakukan dari DPM sendiri sebelum kita salurkan ke mahasiswa, kita ingin menyelaraskan semua program kerja, peraturan, lalu dari segi administrasi dan kebijakan, kita satu pintukan di DPM sendiri. Yang awalnya setiap hima mempunyai dapur atau ADAR-nya sendiri, kita samaratakan. Seperti contohnya dalam musyawarah yang kemarin kita adakan sosialisasi aturan kerja, kita samaratakan di peserta utusan dan peninjau yang awalnya semulanya peserta utusan itu adalah pengurus, dan sekarang peserta utusan adalah mahasiswa program studi tersebut. Karena kita ingin menjaga demokratis yang ada di organisasi internal ini, agar tidak terjadi hal-hal yang kontradiktif atau menghalanginya sebuah demokrasi dalam organisasi tersebut. Menjaga gitu ya Teh, menjaga agar tidak terjadi hal-hal tersebut mungkin ya. Nah Teh, seberapa besar sih pengaruh mahasiswa dalam perbuatan kebijakan di kampus? Apakah benar-benar didengar atau hanya formalitas semata? Kalau menjadi formalitas, saya tidak mengiyakan. Begitupun kalau hanya didengar tidak dilakukan, ya saya juga tidak mengiyakan keduanya. Di sini kita ingin mengawal semua aspirasi mahasiswa, baik dari segi administrasi atau kebijakan ormawa ataupun kampus. Lalu hal-hal yang tidak seharusnya mungkin itu seperti melanggar atau apapun, kita ingin menyampaikannya gitu. Maka dari itu kita ingin mahasiswa ini berkontribusi dan membantu kita dengan menyampaikan aspirasinya, baik secara pribadi atau kalaupun tidak bisa menyampaikan dengan pribadinya sendiri, bisa melalui orang lain atau orang yang memang suka menyampaikan aspirasinya kepada kita. Seperti itu. Ya tentunya kalau memang pengaruh ya, mahasiswa juga sangat berpengaruh ya Teh ya. Sangat berpengaruh teman-teman dalam pembuatan suatu kebijakan gitu ya Teh Hana ya. Nah, dalam pengalaman Teh Hana di DPM selama berapa bulan nih Teh Hana di DPM ini? Di DPM ini baru masuk 3 bulan. Baru masuk 3 bulan karena kemarin kita pelantikan di bulan Januari ya? Iya, kita pelantikan di bulan Januari. Jadi kira-kira belum banyak yang kita lakukan. Tapi belum banyak, tapi memang sudah banyak yang dilakukan juga ya Teh Hana ya? Ya, gebrakan dan terobosan baru kita adakan. Iya, tentu memang sangat luar biasa yang saya rasakan pribadi ya. Memang sangat peran dan fungsi DPM itu memang sangat terasa di tahun sekarang itu. Alhamdulillah ya Teh Hana. Alhamdulillah. Kita berusaha menghilangi omongan-omongan mahasiswa yang memang terbilangnya DPM ini tidak terlihat. DPM ini tidak seperti ada kerjaan atau apa. Kita ingin menghilangkan paradigma tersebut dari mahasiswa, bahwasannya DPM ini ada dan akan mengawal dan menyampaikan aspirasi mahasiswa. Mantap sekali. DPM ini ada dan tentunya kebijakan-kebijakan ini juga bakal berawal dari DPM sendiri ya. Iya. Jadi jangan mulai dari sekarang kita hapuskan paradigma tersebut ya, karena sudah sangat terlihat progresnya bahwa memang DPM ini sangat all out sekali ya Teh Hana. Iya. Nah menurut Teh Hana, ada nggak sih cara lain yang bisa digunakan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam perubahan regulasi di kampus? Langkah-langkahnya sebenarnya kita ini mempunyai sebuah komisi yang membidangi aspirasi mahasiswa, yaitu Komisi 4 yang bersama mengawasi UKM, di mana kita ingin menampung aspirasi mahasiswa ini baik secara offline ataupun online. Mungkin secara online-nya kita buatkan melalui Google Form, lalu kita buatkan barcode yang nanti kita akan share di media sosial. Kalau secara offline-nya, karena ini juga belum kita sosialisasikan, tapi insya Allah akan disosialisasikan sedekat mungkin, secepat mungkin. Kita akan sosialisasi. Pertama, mahasiswanya dapat menyampaikan aspirasinya melalui Kosma atau koordinator kelas. Dari Kosma bisa disampaikan ke Ketum Hima. Setelah itu, Ketum Hima menampung aspirasi dari Kosma, disalurkan ke Mendagri selaku Menteri Dalam Negeri di kampus. Setelah itu Mendagri menyampaikan ke Komisi 4 dan kita akan meninjau apakah
problematika tersebut sesuai dengan realita yang ada, dan kita akan mencari fakta buktinya. Jika memang ternyata betul, maka kita akan sampaikan lagi ke BEM selaku eksekutor. Setelah itu kita akan adakan audiensi. Oke, mantap sekali. Memang itu alurnya gitu ya Teh ya. Iya. Karena mau tidak mau kita tidak bisa langsung menampung ya. Iya, Kita tidak bisa juga langsung harus menampung. menyaring gitu. Oke, dengan cara-cara yang tadi gitu teman-teman. Nah Teh Hana, kalau kita bicara lebih luas ya, apakah mahasiswa juga bisa berperan dalam perubahan kebijakan di luar kampus? Misalnya di tingkat daerah atau nasional? Tentu sangat bisa mahasiswa menyalurkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Karena tadi Resti juga sudah bilang bahwasannya mahasiswa ini adalah agent of change. Betul. Yang dimana menjadi sebuah agen perubahan. Karena seluruh aspirasi rakyat tidak bisa semua disampaikan oleh mereka, khususnya untuk para orang tua. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus melek dan kritis atas apa hal-hal yang terjadi dalam bangsa kita sendiri, atau bahkan di daerah kita sendiri lah, contohnya Kabupaten Purwakarta ini gitu. Mungkin kemarin kita contohkan ya, kita sudah audiensi demonstrasi. Betul. Disitulah kita harus mengawal kebijakan-kebijakan publik ataupun daerah, apakah itu relevan untuk rakyat atau malah sebaliknya. Betul sekali, karena tidak bisa dipungkiri kalau kita itu mahasiswa sebagai jembatan gitu ya Teh ya. Sebagai jembatan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Teh Hana? Iya, betul. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus peka dan juga melek terhadap krisis sosial yang ada nih teman-teman. Apalagi kita sekarang duduk atau mengantongi nama sebagai mahasiswa, mau tidak mau kita harus peka gitu ya Teh Hana. Harus peka dan sering-sering lah. Kita punya sosmed, kita gunakan sosmed itu untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan sekedar scroll TikTok atau Instagram. Tapi kita juga perlu cari tahu apa sih masalah yang trending di negara kita ini khususnya gitu. Seperti itu. Oke. Nah Teh Hana, dalam beberapa pengalaman Teh Hana, ada gak sih gebrakan atau terobosan baru di DPM ini pada periode tahun sekarang? Kalau boleh tolong diceritain, mau tahu soalnya. Oke. Ada sebuah kebijakan yang kita jadikan peraturan atau aturan kerja Ormawa terbaru. Ini terjadi di salah satu Ormawa. Ada salah satu mahasiswa yang memberanikan mengajukan sebuah gugatan karena ada sebuah peraturan atau ADART dapurnya Ormawa tersebut ini tidak sesuai. Jadi timbul sebuah kontradiktif di mana tidak terjadinya sebuah demokrasi dalam organisasi tersebut, dan akhirnya mahasiswa itu memberanikan untuk mengajukan gugatan dan akhirnya dieksekusinya oleh DPM, dan akhirnya setelah itu kita ajukan untuk membuat aturan kerja Ormawa tentang poin gugatan. Oh, berarti sekarang ada gitu ya tentang poin tentang gugatan? Ya. Asalnya ada atau tidak? Asalnya sepertinya ada, tapi mungkin ini menjadi sebuah gebrakan baru karena mahasiswa tersebut berani untuk menyampaikan hal tersebut, maka kita perkuat lagi dalam aturan kerja Ormawa tersebut gitu. Oh, mantap sekali ya. Ya, itulah memang tugasnya DPM ya, memang sudah tugasnya DPM. Oke. Sudah berbicara tadi ada gebrakan baru, pasti di sebuah perjalanan pengalaman ada sebuah tantangan, betul Teh Hana? Ya, pasti ada tantangannya. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam advokasi dan legislasi mahasiswa itu? Apa aja gitu Teh? Apakah ada gitu dalam advokasi dan legislasi ini? Terus apakah tantangan ini berasal dari mahasiswa sendiri atau mungkin dari pihak kampus gitu? Tantangan pasti selalu ada. Khususnya mungkin keduanya juga bisa menjadi sebuah alasan tantangan tersebut. Kalau dari mahasiswa mungkin bagaimana caranya kita bisa menampung semua aspirasi mahasiswa. Betul. Bagaimana caranya agar mahasiswa itu mengikuti kebijakan aturan yang kita keluarkan. Mungkin kalau untuk ke atasan atau ke dosen sepertinya selalu mengiyakan lah, selalu mengafirmasi apa yang kita ajukan. Contohnya mungkin salah satunya di aturan kerja Ormawa kemarin. Tapi mungkin ada hal yang
ada sebuah keraguan di mana kita ingin membuat kebijakan terbaru, di mana kita ingin mengadakan sebuah smoking area agar kampus ini terlindungi dari asap. Kita sempat ada sebuah keraguan, takutnya ini menjadi sebuah kontradiktif antara mahasiswa ataupun dosen. Gitu. Oke, aku dengar juga nih Teh Hana, memang dari kampus sendiri memang sudah ada nih awalnya kebijakan tersebut. Jadi memang akan dibatasi smoking area ini karena memang sangat mengganggu khususnya kita para kaum perempuan ya Teh ya. Betul banget itu. Dan dengar juga katanya pada rapat dosen kemarin memang sudah dibicarakan nih Teh Hana soal hal ini dan kemungkinan besar kita bakal di ACC nih kayaknya. Jadi sebuah keberuntungan lah. Jadi sebuah keraguan yang ditakutkan oleh kita bisa kita hempas, semoga aja smoking area ini bisa kita wujudkan di kampus ini. Semoga ya Teh Hana, karena memang mau tidak mau kadang ini tuh menjadi hal yang mengganggu. Sangat mengganggu karena perokok aktif dengan perokok pasif akan sama bahayanya gitu. Betul sekali. Karena yang pertama akan mengganggu kesehatan, yang kedua mengganggu emosional juga. Dan terkadang asapnya itu bikin nempel di baju kita, betul. Gitu. Itu yang bikin bau. Bau. Nah, teman-teman semuanya bisa disuarakan ke teman-teman semuanya bahwa bakal ada peraturan baru nih ya Teh Hana tentang smoking area ini, Kak. Bahwasannya para mahasiswa perokok aktif tidak bisa merokok di sembarang tempat, betul? Rencananya tempat mana saja yang tidak boleh merokok itu Teh? Khususnya di gedung Ar-Razak atau Ramli, di kelas, di kamar mandi, bahkan mungkin saya pernah menemukan ada buntung rokok. Itu hal-hal yang lingkungan kampus di gedung-gedung itu diusahakan jangan, karena asap rokoknya itu menampung sebenarnya walaupun tidak terlihat. Betul. Contohnya ketika kita berkumpul di aula dan semuanya penuh dengan asap rokok, aula itu akan banyak kabutnya gitu. Betul sekali. Nah, maka dari itu kita ingin membuat tempat smoking area, mungkin contohnya kita pakai kantin ya, tapi di kantin juga mungkin tidak bisa bebas membuang sakarnya ya. Jadi nanti mungkin dia adakan asbak ya tempatnya gitu, biar tidak membuang sakar itu di mana-mana. Oke. Yang pastinya para perokok aktif ini sangat dilarang keras untuk sekarang itu merokok di dalam ruangan, apalagi ruangan yang ber-AC gitu ya Teh Hana. Karena bakal ngerusak AC juga. Ya teman-teman nih bisa didengarkan bahwa akan ada peraturan baru tentang smoking area ini. Nah, Teh Hana, tentang bagaimana ya pandangan terhadap mahasiswa yang mungkin oposisi. Kadang kan ada salah satu mahasiswa yang mungkin oposisi dalam menyuarakan, sangat vokal gitu dalam menyuarakan. Nah, terkadang mahasiswa yang seperti itu atau orang yang seperti itu dianggap pembuat gaduh oleh mahasiswa lain gitu. Menurut Teh Hana, bagaimana cara menghilangkan stigma buruk tersebut? Oke. Untuk menghilangkan stigma tersebut, seharusnya ketika kita menemukan sosok orang yang vokal dan selalu menyampaikan aspirasinya untuk kita juga gitu, harusnya kita bisa mendukung orang tersebut gitu. Bahkan harus mensupport, jangan sampai malah menjustifikasi bahwasannya kamu nih bawel, kamu apa gitu. Harusnya kita tidak seperti itu. Bahkan kita harus bantu mendorongnya. Apalagi jika oposisi tersebut membawakan sebuah kemaslahatan yang baik, ya kenapa tidak gitu. Betul. Berarti memang harus dirubah ini paradigmanya ya Teh Hana ya. Karena tidak semua yang vokal itu menyuarakan hal kejelekan gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu orang itu menyuarakan hal kebaikan, kebermanfaatan ataupun bukan. Kalau misalkan menyuarakan hal kebermanfaatan nih, kita tidak boleh melarang ya. Tidak boleh. Karena kalau bukan mahasiswa itu siapa lagi gitu. Betul. Karena tidak semua mahasiswa ini
vokal dan berani untuk menyampaikan aspirasinya. Betul. Jadi kalau ada mahasiswa yang berani dan vokal ini harusnya itu bersyukur gitu ya Teh. Bersyukur selagi apa yang dia sampaikan ini tidak merugikan. Iya, tidak merugikan tentunya. Nah, Teh Hana les nih ya terakhir. Mau pesan dari Teh Hana. Pesan Teh Hana untuk mahasiswa agar tetap semangat dalam menyuarakan perubahan dan tidak mudah menyerah nih ketika menghadapi tantangan. Karena mahasiswa sekarang itu kebanyakan Gen Z ya, generasi strawberry juga. Yang kebanyakan mungkin ketika menghadapi tantangan itu mudah down. Jadi saat ada tantangan tuh ya udah deh. Jadi bawaannya tuh mau nyerah gitu. Pesan terkhusus dari Teh Hana. Oke, pesan khusus dari saya seperti di dalam mahfuzat bahwasannya kulil haqqo walau kana muron, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Siapapun orangnya, kapanpun, dimanapun, jikalau kamu melihat sebuah kesalahan, maka kamu harus berani untuk menyampaikan atau membenarkannya gitu. Jikalau memang dalam diri kita insecure atau takut untuk menyampaikannya, sampaikanlah. Mungkin tadi disebutkan ya, orang yang memang vokal dan bisa menyampaikan aspirasi tersebut. Karena mahasiswa tadi, apalagi anak Gen Z, seperti yang kita tahu tidak semuanya peka atau melek gitu kan. Ada yang bahkan malah acuh dengan hal-hal yang harusnya sebenarnya disampaikan, sebuah kesalahan tersebut, tapi malah hanya ya sudahlah biarin aja gitu. Itu mah udah menjadi sebuah hal yang biasa. Seharusnya tidak seperti itu gitu. Setengahnya kita peka terhadap keadaan gitu ya. Oke teman-teman, kita tadi sudah banyak membahas. Kita berarti sebagai mahasiswa tidak ada lagi alasan untuk tidak menyampaikan aspirasi ya Teh ya. Tidak ada alasan. Karena seperti yang tadi disebutkan, semua aspirasi mahasiswa itu ditampung, baik dari yang tidak aktif di organisasi maupun yang aktif di organisasi. Kalau misalkan teman-teman ragu untuk menyampaikan aspirasinya, teman-teman bisa menyampaikan aspirasi lewat G-Form ya Teh ya, lewat Google Form yang sudah disediakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa yang ada. Ataupun misalkan teman-teman tidak ada waktu untuk mengisi G-Formnya, bisa menyampaikan langsung ke temennya, bisa menyampaikan langsung ke temennya, ke Kosma yang ada di kelasnya, nanti akan disampaikan sampai ke DPM sendiri. Kalau misalkan aspirasi teman-teman nih sesuai dengan realita yang ada, tentu DPM akan langsung menindaklanjuti gitu ya. Kami akan menindaklanjuti sampai menang. Oke teman-teman semuanya, tidak ada alasan lagi untuk kita berdiam diri. Minimalnya kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Teman-teman semuanya, sangat luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Dari obrolan bersama Teh Hana, kita jadi lebih paham bahwa mahasiswa itu bukan sekedar bisa menyuarakan aspirasi, tapi juga bisa benar-benar berkontribusi dalam perubahan kebijakan, baik di kampus maupun di ruang publik yang lebih luas. Sebelumnya Teh Hana, saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama juga sudah memberikan kesempatan. Pokoknya terima kasih banyak nih kepada mahasiswa yang mungkin belum melek terhadap kebijakan, sekarang bisa lebih melek nih setelah mendengar pembahasan kita. Oke Teh Hana, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan dilancarkan semua kegiatannya. Buat teman-teman semua yang sudah menyimak podcast ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan tentunya jangan lewatkan episode-episode menarik lainnya yang akan ada di podcast Mutakin TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Resti Wulandari pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.